Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di pagi menuju siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun saja Anda berada dapat mendengarkan siaran kami. Senang sekali. Saya Angga Aminuddin, ditemani oleh Ondi dan juga Anis di meja operator. Ikhwan akhwat dapat menyapa Anda. Semoga kabar Anda sehat walafiat. Anda yang berada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya yang selalu setia mendengarkan siaran Rasil melalui gelombang AM 720. Begitupun Anda yang berada di daerah Batam, semoga kabarnya sehat ya, melalui Radio Sela. Stay tune terus di 104,3 FM. Begitupun Anda yang berada di daerah Banyuwangi, Sukabumi, Bondowoso, dan juga Semarang. Tidak lupa kami menyapa Anda. Dan juga yang berada di daerah Yogyakarta. Iwan Awas, selain melalui radio-radio relay yang bekerja sama dengan Rasil, Anda juga bisa selalu mengakses siaran-siaran Rasil melalui siaran streaming di www.radiosilaturahim.com, atau kalau aplikasi di App Store tuh yang gampang tuh biasanya pakai Radio Garden yang dia. Radio Garden tuh mudah tuh, tinggal diketik saja kalau di daerah Bekasi Rasil 720, nanti keluar, tinggal klik suaranya. Dan Ikhwan Akhwat, acara perdana dan spesial hari Sabtu ini kami adakan Bincang Pagi. Ini acara yang bekerja sama kita dengan DPRD Kota Bekasi. Dan di kesempatan kali ini, siaran perdana Bincang Pagi kita bersama DPRD Kota Bekasi, kami menghadirkan narasumber yang pendengar kalau masih ingat, kita pernah ada acara Bincang Sahur di Ramadan kemarin ya. Kami menghadirkan salah satu tokoh Kota Bekasi, yaitu Ketua DPRD Bapak Haji Khairoman J. Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir tapi online, nggak di studio ya. Kita sudah terhubung dengan aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khairoman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Ini suasana yang cerah juga hari ini, pagi ini. Sempet jogging nggak tadi pagi? Belum sempat nih Mas, masih dalam perjalanan Mas. Biasa kalau hari Sabtu juga ternyata padat juga jadwalnya. Demikian karena memang kesempatan untuk menyapa warga juga, sehingga waktu libur malah justru banyak ketemu dengan warga ini Mas. Iya, Ikhwan Akhwat, Bincang Pagi di acara perdana kali ini edisi hari Sabtu 14 Agustus 2021. Kami rencananya siaran itu sebulan 2 kali ya. Jadi setiap hari Sabtu mulai jam 9 sampai jam 10. Jadi kalau sekarang siaran perdananya 14 Agustus, kita akan lanjutkan di 2 pekan selanjutnya. Dan untuk siaran perdana ini lebih dekat dengan DPRD Kota Bekasi, kami menghadirkan Bapak Ketuanya langsung. Saya lebih enak ini manggilnya Pak Khairoman apa Pak Putro. Kayaknya panggilannya banyak ini Bang Pak Khairoman nih. Boleh Mas, silakan Mas. Boleh Mas, boleh Pak gitu ya. Baik. Ada satu topik nih yang kita angkat, memang kaitannya dengan momen hijrah dan juga momen kemerdekaan. Ini kan di bulan ini 2 peristiwa istimewa, momennya juga momen yang berbarengan, kondisi sekarang juga masih kondisi pandemi, dan topik yang diangkat adalah hijrah dan kemerdekaan sebagai spirit perbaikan bangsa. Nanti kita akan berbincang ini dengan Pak Khairoman ya. Hijrah dan kemerdekaan kalau kami lihat dari agenda dan juga kegiatan dan juga rencana DPRD Kota Bekasi, dalam hal ini apa Pak Khairoman yang bisa diinformasikan kepada warga, kepada publik? Iya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi man walah. Terima kasih Mas Angga.
pendengar Radio Rasil, Setrahim yang dirahmati Allah. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita pada pagi hari ini, di mana momentum Hari Kemerdekaan kita yang ke-76 itu diawali dengan momentum yang sangat bersejarah, yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah, yang menjadi momentum sangat penting dalam sejarah Islam. Kelihatannya momen ini penting untuk kita penuhi bersama. Mudah-mudahan dengan perenungan tersebut kita mendapatkan nilai-nilai positif sebagai bentuk reaktualisasi daripada momen sejarah bangsa kita, bangsa dan umat kita, sehingga mudah-mudahan di masa pandemi COVID yang sudah memasuki hampir 1,5 tahun lebih ya, kita masuk tahun kedua, yang sudah kita lihat pula angka-angkanya, sebagian kita tentunya prihatin dan berduka cita, tidak hanya bagi warga yang terpapar COVID, namun juga wafat akibat COVID, yang tentunya bukan sekedar angka-angka, namun di balik itu Allah memberikan satu ujian sekaligus juga makna kehidupan. Mudah-mudahan dengan kita mengevaluasi diri, menangkap aktualisasi nilai-nilai hijrah dan kemerdekaan, nah kita mendapatkan sesuatu yang dapat kita gunakan untuk mengisi, memperbaiki, bahkan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dan bernegara kita. Itu mungkin poin pentingnya, Mas. Di sisi lain memang, kalau kita lihat dari perjalanan hijrah yang selama ini kita dapatkan, di mana hijrah ini memang secara fisik dan secara Islam itu merupakan upaya Rasulullah untuk mengamankan, melindungi, mencari kebebasan, untuk kemudian mencari tempat yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam atau dakwah Islam. Namun secara maknawi ternyata memiliki banyak sekali dimensi yang perlu kita angkat bersama, yaitu tidak hanya kita mencari tempat untuk bebasnya ibadah, perlindungan nyawa, bahkan ekstensi daripada Islam itu sendiri, namun secara maknawi adalah upaya ikhtiari manusia untuk meningkatkan setiap kondisi hari ini menjadi lebih baik lagi. Dari kondisi tidak tahu atau jahiliyah menjadi nur Islam atau menjadi tahu. Dari tidak adil menjadi adil. Dari kita itu buta dengan perkembangan atau literasi informasi menjadi tahu. Kita memahami banyak hal. Kita memperbaiki hampir semua aspek, baik ruqyah, fikriyah, pemikiran, kapasitas pikir, sampai kepada tatanan sosial. Nah, semangat hijrah inilah kelihatannya yang perlu kita tumbuh suburkan, kembangkan kembali sebagai sebuah keinginan kita atau spirit untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang hari ini pandemi COVID harus kita akui merubah segala tantangan, baik dari hal yang kecil, interaksi sosial, hingga sampai hampir semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa kita terpukul. Nah, inilah yang kemudian kita rasakan perlunya kita menghidupkan kembali, mengaktualisasikan bagaimana semangat ketika hijrah itu hadir di tengah-tengah para sahabat. Mereka meninggalkan harta, mereka meninggalkan tanah airnya, mereka meninggalkan seluruh atribut sosial mereka untuk kemudian dengan keyakinan Allah akan melindungi,
menjanjikan satu kehidupan yang lebih baik, maka mereka meninggal itu kemudian beralih pada satu kondisi yang baru. Nah, ini yang kelihatannya perlu kita pahami bersama. Semangat hijrah seperti ini, semangat pengorbanan, semangat keberanian, semangat untuk meraih kondisi yang lebih baik, yang berkualitas, untuk kemudian kita hadirkan dalam suasana melawan COVID. Sebaliknya, atau sering dengan itu, momentum kemerdekaan kita, ini momentum sejarah bangsa kita, di mana perjuangan bangsa kita sampai pada pintu gerbang yang dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat kemerdekaan. Tentu merupakan awal di mana bangsa kita mendapatkan satu momen sangat strategis dalam seluruh kehidupan kebangsaan kita, itu menjadi bangsa merdeka. Bangsa yang mendapatkan karunia sehingga patut kita syukuri, semangat para ulama kita, santri, seluruh anak bangsa kita yang kemudian bersatu membentuk sebuah semangat kebangsaan sehingga kemudian mengantarkan kemerdekaan bangsa. Nah, perjuangan yang sampai sekarang masuk ke 76 tahun ini pun sama. Kita ingin bebas dari berbagai masalah yang selama ini kita temui di masa COVID. Tidak hanya terkait dengan tergerusnya kapasitas kesehatan kita, perlunya kita kemudian membangun fasilitas kesehatan untuk bisa mengatasi masalah kesehatan, namun juga kehilangan pendapatan, penghasilan, pekerjaan, sehingga kemudian berimplikasi kepada sendi-sendi ekonomi, bahkan sosial kita. Kita melihat angka-angka yang memprihatinkan di tengah COVID, angka perceraian yang bertambah secara signifikan di kota-kota besar, lalu kemudian himpitan ekonomi berimplikasi kepada pendidikan, terjadi gap karena akses ketersediaan sarana digital, sehingga kemudian menghambat proses pembelajaran bagi anak bangsa kita. Ini tentunya menghadirkan keinginan kita untuk bebas dari himpitan tadi, untuk kita bisa menghadirkan akses pendidikan bagi semua anak bangsa kita di tengah COVID, akses kesehatan bagi seluruh anak bangsa kita juga di tengah COVID, akses mendapatkan pekerjaan, kehidupan layak yang sekarang mendapatkan tekanan juga di tengah COVID. Maka mudah-mudahan dengan kita memaknai dua momentum besar ini, mudah-mudahan kita bisa mengangkat satu kondisi dari kondisi yang serba sulit menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Kita yakin COVID merupakan ujian dari Allah untuk bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas hidup kita. Sehingga momentum COVID ini bisa menghadirkan yang pertama, semangat solidaritas atau empati sosial kita, sehingga sebagai sebuah umat, sebagai bangsa, kita menjadi semakin punya modal sosial yang lebih tinggi. Di tengah COVID juga, kita sudah membiasakan dengan pola hidup yang semakin bersih dan sehat. Di tengah COVID pula, kita semakin memperkuat budaya kedisiplinan. Di tengah COVID pula, kita memperbaiki kualitas keluarga. Nah, disinilah kelihatannya semangat perbaikan kehidupan, dari semangat hijrah seperti hijrah maupun semangat kemerdekaan, kepahlawanan. Di tengah COVID kita sangat apresiasi dengan munculnya empati sosial, kepahlawanan, bukan oleh orang-orang kaya saja, tapi mereka yang terbatas ekonominya, mereka mampu menghadirkan rasa gotong royong, menolong sesama. Nah, ini terjadi semua lini, di semua elemen bangsa. Dan hari inilah kita menyaksikan bagaimana pentingnya jiwa kepahlawanan, pengorbanan, termasuk di semua level. Nah, terakhir tentunya
Ini pun merupakan ujian bagi kepemimpinan semua level bangsa kita. Paling kecil tentunya pimpinan keluarga. Lebih besar lagi pimpinan para pemimpin bangsa kita, wali kota, gubernur, bahkan anggota dewan, hampir semua lini, termasuk presiden tentunya, untuk mengedepankan keteladanan dan pemimpinan, yaitu siap untuk berkorban. Kita bisa belajar dari peristiwa hijrah. Rasulullah mengutamakan para sahabatnya untuk lebih dahulu hijrah. Beliau dengan segala risikonya paling terakhir untuk hijrah. Ini pun menandaskan pentingnya pemimpin yang mampu mengutamakan kepentingan umat, masyarakat, bangsa lebih besar dibandingkan peran pribadi. Nah, jiwa pengorbanan, kepahlawanan ini kita butuhkan di masa COVID ini, sehingga mudah-mudahan pasca COVID bahkan dengan COVID ini kita mendapatkan ujian peningkatan kualitas kemanusiaan maupun nilai-nilai kemanusiaan kita. Itu mungkin Mas poin besar yang bisa kami sampaikan. Nanti kita sambil diskusi ringan, mudah-mudahan kita saling mengisi, memperkuat dalam suasana COVID ini. Iya, spirit solidaritas yang tinggi, juga spirit akan menjaga kesehatan ini muncul ya di era pandemi ini, belajar dari pelajaran hijrah juga kemerdekaan. Namun menurut Pak Khairoman ini spirit apa yang hilang, yang justru hilang gitu ketika pandemi? Karena tadi di awal disinggung juga gitu kan, kita harus meningkatkan belajar, memperbaiki, menyerap literasi informasi. Nah, menurut Pak Heraman, apakah literasi informasi di era pandemi juga ini malah mengalami penurunan gitu ya? Masyarakat itu kurang jeli, kurang tabayun, atau kurang apa? Bagaimana menurut Pak Herman? Iya, memang kalau kita harus akui masyarakat atau bangsa kita masih memiliki keterbatasan dalam budaya literasi, baik budaya baca, bahkan menulis gitu ya, mencari informasi. Namun kalau kita perhatikan pandemi COVID telah mengubah satu perilaku baru dalam cara atau perilaku masyarakat kita mencari informasi. Hadirnya media-media sosial, hadirnya budaya informasi menggunakan media internet gitu ya, dan digitalisasi atau literasi digital itu semakin mengemuka. Hal ini tentunya kita sambut dengan gembira, di mana semakin masyarakat umat mampu mengakses informasi, maka semakin cerdas masyarakat itu, semakin akan terdidik. Mereka mendapat informasi baik, tentunya ada dua sisi, yang bermanfaat maupun yang tidak. Namun kita berharap daya tahan masyarakat, sehatnya masyarakat manfaat informasi, mudah-mudahan akan meningkatkan pula pemahaman, mindset, bahkan perilaku masyarakat kita dengan percepatan digitalisasi ini. Selebihnya tentunya kita berharap dengan peningkatan kualitas literasi kita, maka semakin baik pula kita menata cara berpikir kita membangun masyarakat, membangun cara kita berbangsa dan bernegara. Karena hari ini kita pun harus mengakui sisi lain, ternyata di tengah COVID kasus korupsi juga tidak berkurang, gitu ya. Orang yang menggunakan kesempatan dalam menyebarkan narkoba juga masih banyak. Kita masih melihat itu sebagai sebuah ironi di tengah COVID kita, di tengah masyarakat yang kesulitan. Kita masih melihat bahkan ancaman krisis sosial yang harus kita hindari ini pun juga muncul dari angka-angka makro. Misal saja di masa pandemi COVID ini IPM atau Indeks Pembangunan Manusia pun mengalami penurunan. Contoh sederhana, Kota Bekasi tahun 2019 itu IPM terbaik kedua di Jawa Barat sesudah Kota Bandung dengan nilai 81,59. Maka pasca COVID tahun 2020 IPM kita turun menjadi 81,50. Ini poin yang turun yang luar biasa. Ini baru makro, kita belum melihat mikronya. Kasus
kriminalitas karena himpitan ekonomi. Kasus bagi perempuan misalnya saja, munculnya prostitusi terselubung, Iya, iya. bahkan menggunakan media sosial, Media online ya. ya private misalnya saja, online bahkan, mungkin sebutnya prostitusi online gitu ya, itu juga mengemuka. Nah, ini yang bahkan kalau dalam kaitan dengan pria misalnya, laki-laki, mulai muncul fenomena premanisme misalnya untuk mengatasi masalah sosial. Nah, ini tentunya penyakit sosial ini menjadi ancaman yang tumbuh atau subur itu di tengah pandemi COVID. Nah, tarikan yang negatif inilah yang perlu kita atasi bersama. Tentunya semangat hijrah yang akan menggali nilai-nilai positif dari semangat perjuangan, semangat pengorbanan, dari pahlawanan, mudah-mudahan menumbuhkan, mengasah tidak hanya akal pikiran kita, namun juga mempertajam hati nurani kita. Kita bisa semakin empati, lebih meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Itu kali Mas. Nah, Pak Herman, kalau sinergitas atau kolaborasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi ataupun pemerintahan Kota Bekasi dengan para warganya dari mulai unsur ulama, tokoh untuk menghadapi krisis-krisis akhlak dan krisis moral yang muncul, begitupun angka kriminalitas yang muncul, begitupun membangun etos kerja bersama, itu apa saja yang sudah dilakukan? Ya, memang Mas, ini menarik Mas ya. Pandemi COVID ini kan terjadi semua lini, di mana kita pun meyakini tidak mungkin kita atasi dengan seorang atau pribadi. Maka kolaborasi, sinergitas, kerjasama dari semua lini ini pasti akan mampu menghimpun, mensulitkan seluruh resources atau sumber daya kita yang kita miliki. Nah, Kota Bekasi semenjak pandemi ini memang mengalami dinamika. Di mana satu hal yang paling penting adalah adanya kesadaran kita untuk mengatasinya bersama-sama. Sehingga yang pertama kali dilakukan oleh Pak Wali Kota bersama dengan DPRD, kita melaksanakan gerakan RW Siaga. Awalnya itu RW Siaga. Sekarang meningkat jadi RW Tangguh. Di mana kita memperkuat simpul-simpul masyarakat. Maka basis yang paling tepat adalah RW maupun RT. Nah, disinilah, ini sebelum muncul PPKM Mikro, Mas. Yeah. Kita sudah melaksanakan itu di awal. Merespon ide-ide yang muncul di DKI dengan RW Tangguh, kita langsung membuat RW Siaga. Yang makin diperkuat lagi dengan pemahaman yang sama antara kejaksaan, kepolisian. Karena wali kota ketika itu membuat peraturan wali kota dalam kaitan dengan aturan tatanan hidup baru ataupun adaptasi kebiasaan baru ya, kita kenal dengan AKB. Di Kota Bekasi sebutnya adaptasi tatanan hidup baru. Nah, perwal tersebut dilakukan untuk mendorong kedisiplinan warga, tentu dengan sanksi. Nah, ketika itu masukan dari kejaksaan negeri maupun Kajari dan Kapolres meminta agar jangan perwal, tapi harus diangkat dengan perda. Nah, perda yang ketika itu belum ada naskah akademisnya dibawa ke Dewan dan alhamdulillah diselesaikan dalam waktu 1 bulan gitu ya, cukup cepat. Ini sebagai respon positif. Termasuk juga anggaran penanganan COVID itu sangat mudah, di mana Dewan sangat kooperatif untuk meyakini bahwa secara konstitusi kita harus mengutamakan keselamatan warga, sehingga dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk Kota Bekasi mengatasi pandemi COVID, baik dalam kaitan dengan menyiapkan fasilitas tempat tidur, perluasan kapasitas tempat tidur, meningkatkan kapasitas kesehatan di rumah sakit Hasbalah, rumah sakit umum daerah kita, maupun 4 rumah sakit daerah tipe D yang kita bangun, yaitu di Pondok Gede, Jayasampurna, Bantar Gebang maupun di Bekasi Utara. Semuanya itu membutuhkan dana, termasuk juga kita merekrut para relawan nakes yang baru, hampir 3.000 nakes baru di Dinas Kesehatan yang tersebar di rumah sakit tipe D, puskesmas, lab kesehatan, lalu pengadaan alat uji,
yaitu kita itu memiliki 2 alat uji PCR, Mas, di mana kota lain belum memiliki, kita sudah memiliki, sehingga tingkat testing kita di Kota Bekasi termasuk paling tinggi di Indonesia. Karena ketersediaan tadi, kita nggak menunggu hasil tes itu sampai 3 hari gitu ya, langsung pada saat awal-awal itu 1-2 jam sudah dapatkan. Sekalipun pada saat puncak kita mengakui kerepotan sehingga sampai menunggu 2 hari. Tapi kembali, elaborasi ini yang kita dapatkan sehingga muncul istilah 4 pilar, yaitu hadirnya pengawasan di level RW, di mana pemantauan langsung oleh Bambinsa dan Bintantipas dari kepolisian, Babinsa dari TNI, kemudian ketua RW sendiri dan lurah. Nah, ini menjadi cara untuk mensinkronkan penanganan sehingga informasi dari masyarakat terkait dengan pandemi COVID, siapa yang terpapar, siapa yang kemudian harus isoman, lalu kemudian bagaimana backupnya, data terakumulasi dengan baik, itu bisa diperoleh di pos-pos Satgas COVID di level di RW, lalu ditarik ke lurah di kelurahan, kecamatan, sehingga kemudian terkontrol semuanya secara baik tentunya di level kota. Sekalipun kita akui, tentu sampai mikro akan kita jumpai keterbatasan puskesmas, pola komunikasi yang perbaiki. Namun secara umum kita melihat penanganan PPKM darurat maupun level 4 di Kota Bekasi bahkan menjadi percontohan, Mas. Di mana Kota Bekasi diminta oleh Pak Kapolri untuk mempresentasikan apa saja SOP, apa saja output legal yang dibuat dalam kaitan dengan perda, peraturan wali kota, keputusan wali kota, lalu mekanisme kerja antar 4 pilar tadi, lalu kemudian bagaimana peran media, lalu kemudian penghargaan terhadap nakes, mempersiapkan TPU, termasuk insentif bagi para petugas pemasaran dan pemakaman, itu rapih dijadikan sebagai satu, bahkan sebagai role model, percontohan bagi daerah lain yang menerapkan ketika itu PPKM darurat. Ini gambaran besarnya, Mas, kira-kira. Iya, luar biasa. Ini Pak Hirman, banyak atensi yang masuk melalui nomor WhatsApp Rasil. Sebagian besar nih kalau saya lihat dari namanya warga Bekasi semua nih. Walaupun ada juga nih atensi dari Jakarta, Bogor, Depok. Nggak apa-apa ya, luar Bekasi ini ada yang mengirimkan atensi siarannya, ada yang berkomentar, ada yang bertanya, nggak apa-apa ya Pak Hirman ya? Nggak apa-apa. Baik. Kita akan lanjut ke sesi kedua karena di studio ini waktu sedang menunjukkan jam 9:35. Nanti di sesi kedua kita akan menjawab pertanyaan ataupun komentar yang masuk dari pendengar ya Pak Hirman ya. Iya. Untuk itu Anda Iwan Ahwat kami persilahkan untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaannya di acara Bincang Pagi ini bersama Bapak Ketua DPRD Kota Bekasi. Ada yang tanya kalau gelar di Eng-nya itu gelar di mana Pak Herman? Iya, ini kebetulan saya studi 8 tahun di Jepang, Mas. Jepang ya. Setahun ada D1, 4 tahun S1, lalu S2 3 tahun, 8 tahun lah kurang lebih. Jepang ya. Saya menyapa ini pendengar yang sudah menyampaikan atensinya mulai dari Ibu Sri, ada juga Pak Syamsul, ada juga Mama Dini di Pondok Gede, ada juga Pak Anugrah di Tangerang. Nah ini dari Tangerang juga menyampaikan ya, Bu Suryanti, Pak Slamet Riyadi, Bu Rukmini, Bu Femi Tebet, ini warga Jakarta nih, Bu Sofi, Bu Maskur, nah ini orang Bekasi nih, Bahroni Anwar, ada juga Ibu Hani, Pak Abdullah di Depok, warga Depok juga menyampaikan atensinya. Saya akan ke Pak Beni di Bekasi ini Pak Herman ya menyampaikan pertanyaannya dan komentar melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasi Pak Hairman bagaimana penyaluran bantuan sosial untuk Kota Bekasi dan rencana ke depan kalau pandemi ini terus terjadi. Iya. Terima kasih Pak Beni. Untuk bantuan sosial, memang
ketika kita mendesain APBD 2021, kita memang tidak memperkirakan adanya gelombang kedua ini. Ketika itu dengan skenario optimisme keberhasilan vaksinasi, daya dukung anggaran yang kita siapkan untuk COVID memang hanya untuk kesehatan ketika itu, yaitu hampir 175 miliar. Dan ternyata itu sudah tergunakan juga hingga sampai bulan Juli, sehingga dibutuhkan penambahan hampir 212 miliar yang disampaikan Pak Wali Kota. Sekalipun belum kita fiskan, namun dari data yang ada memang belum terlihat adanya perencanaan untuk pengalokasian bantuan sosial langsung yang dialokasikan di APBD Kota Bekasi. Sampai sekarang berdasarkan laporan dari Dinas Sosial, memang baru berasal dari bantuan pusat. Dan bantuan yang pernah disampaikan di Kota Bekasi untuk tahun 2021 ini lebih banyak didapatkan dari bantuan berbagai pihak yang ingin menyalurkannya melalui Kota Bekasi, baik dari Buddha Suci, kemudian lembaga keislaman, maupun lembaga lain termasuk BUMN maupun BUMN tentunya, itu yang menyalurkan di Kota Bekasi. Mudah-mudahan ini masukan, karena ketika kami kemarin gitu ya, melakukan beberapa audiensi, kunjungan ke lapangan, suara yang sama disampaikan oleh para guru ngaji, yang mereka yang selama ini ternyata berimbas terkait dengan dibutuhkannya bantuan sosial untuk guru ngaji. Hal yang sama juga kami temui di para pegiat seni dan budaya, yang mereka hampir sulit mendapatkan orderan bahasanya itu, gawean, karena memang dibatasinya aktivitas sosial dan budaya. Nah, ini implikasi ini tentunya secara khusus harus kita perhatikan, termasuk ojek online gitu ya. Artinya kita akui saat ini bantuan sosial memang tidak dinilai untuk mengembalikan pendapatan hilang, tapi diharapkan hanya mampu mengcover kebutuhan minimal untuk masyarakat survive dengan kondisi layak hidup, ya mungkin itu ya. Nah, inilah yang kelihatannya perlu kami akan sampaikan kembali kepada tentunya Pak Wali Kota untuk bersama-sama memikirkan anggaran. Mudah-mudahan karena kita belum membahas anggaran perubahan, mudah-mudahan kebutuhan anggaran apabila memungkinkan kita akan mengalokasikannya di Kota Bekasi. Tentunya dengan catatan kita juga mengharapkan bantuan juga di provinsi agar kemerataan dan tidak adanya double data memungkinkan. Tapi secara umum memang kita akui pandemi COVID ini juga menekan pendapatan daerah kita, sehingga menyebabkan alokasi anggaran memang perlu dikalkulasi dengan baik, sehingga tidak menyebabkan terhambatnya aspek lain. Nah, yang ini sepertinya memang membutuhkan kalkulasi yang lebih cermat dan teliti. Dan terima kasih Pak Beni. Ini mudah-mudahan, karena sekarang juga belum kami dapatkan usulan dari Pak Wali Kota, apabila memang sudah mendapatkan, kita akan masukkan sebagai bagian mengcover elemen atau segmen mana dari masyarakat yang paling rentan dengan pendapatannya, sehingga perlu dilakukan backup dengan belanja bantuan langsung tadi. Terima kasih Mas. Iya, selanjutnya ini ada Ibu Hani di Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Khairman. Alhamdulillah, meski pandemi membawa banyak efek yang merugikan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, namun di sisi lain bisa menjadi lebih peduli tentang kebersihan dan kesehatan, lebih peduli pada sesama, terutama orang-orang sekitar kita yang sedang terpapar atau mengalami kesulitan.
Semoga Iya, hal-hal baik bisa lebih banyak dicontohkan oleh para pejabat kita. Bagaimana hmm. pejabat ini memberi contoh kepada rakyatnya? Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, memang terima kasih Bu Heni Mas ya namanya. Iya, Ya, terima kasih Bu Heni dari Tangerang. Memang harus kita akui bahwa masyarakat kita ini secara umum ya, masyarakat yang patronis, yang masih melihat figur pemimpin, figur orang-orang yang menjadi tokoh mm-mm. sebagai acuan mereka itu berperilaku. Sehingga perilaku yang positif yang ditampilkan oleh para pemimpin, tokoh masyarakat dipastikan sangat berpengaruh langsung dengan positifnya Iya, perilaku masyarakat kita. Dan kebalikannya, perilaku yang negatif mungkin dari artis gitu ya, karena memang dimensi sudah banyak sekali. mm-mm. Bisa artis, tidak hanya di dalam negeri, luar negeri juga. Kita pernah melihat kemarin ada satu artis Korea, boy band ya, Iya, BTS yang kemudian digunakan oleh salah satu waralaba mm-mm. sebagai produknya. Ini memiliki penerimaan luar biasa. Mm-mm. Nah, ini memang harus kita lihat secara cermat bagaimana tokoh-tokoh yang hidup atau yang tumbuh diakui oleh masyarakat kita khususnya kaum muda mengalami pergeseran. Mereka tidak lagi mengenal tokoh-tokoh sosial mereka, tapi sudah masuk kepada gaya hidup. Iya, Orientasi gaya hidup mereka itu mengacu ke sana. Nah, kita tentunya berharap yang paling utama tentu adalah pemimpin masyarakat itu sendiri, baik dari pemimpin pemerintahan, pemimpin di level daerah, alim ulama, mereka mampu memberikan contoh sehingga tidak bias di masyarakat. Mana yang benar, mm-mm. mana yang menjadi acuan. Nah, inilah kelihatannya pentingnya kepemimpinan dan keteladanan. Sehingga satu kata, satu Mm-mm. ucapan. Nah, Mm-mm. mudahan ini pun menyadarkan kita tidak hanya tanggung jawab tokoh masyarakat juga, namun tentunya kita tumbuhkan tanggung jawab pribadi sehingga masyarakat semakin cerdas mana yang tepat untuk dijadikan tokoh ataupun acuan sehingga Mm-mm. bisa menyelamatkan masyarakat kita. Dan tentunya membangun yang tadi Bu Ani katakan adalah membangun nilai-nilai value yang baru yang kalau kita sebutkan dari normal jadi normal, maka value budaya baru yang harus tampil tumbuh lebih baik di masa era new normal tadi, gitu ya. Ini Mm-mm. kelihatannya nih, terima kasih Bu Eni, Iya. kemudian mengingatkan kita semua sebagai kita semua pemimpin, tentunya yang paling besar kewajibannya adalah para pemimpin masyarakat yang memiliki pengaruh sosial politik maupun keteladanan di tengah Hmm. masyarakat. Terima kasih Mas. Ya, selanjutnya ada atensi dari Ibu Sofi, juga dari Ibu Rita, menyimak selalu, ada juga Bu Amelia hadir, Ibu Yani memberikan jempolnya, Pak Heri Chandra, Ibu Yeti, terima kasih sedang menyimak, ada juga Bu Nugroho ini yang menyampaikan pertanyaan dan juga Pak Aminuddin. Saya akan gabungkan pertanyaan dari Bu Nugroho di Kemayoran dan juga Pak Aminuddin di Bekasi. Kalau Bu Nugroho ini menyampaikan pertanyaannya, Pak, mohon tanya, mengapa masih banyak orang di Bekasi ini yang belum divaksin ya? Mohon pencerahannya, solusi yang paling baik Iya, bagaimana, kemana iya. harus mengadu? Kalau Pak Aminuddin ini, mohon sampaikan pesan saya kepada Bapak Hairoman untuk kesekian kalinya Rasil menyiarkan para pemangku jabatan di wilayah Bekasi. Saya hanya bisa berharap semoga dapat mengamalkan sila yang kelima, amin ya robbal alamin. Iya, terima kasih Mas. Ya. Untuk Kota Bekasi sendiri, di vaksinasi ini memang ada pandangan yang berbeda di masyarakat, tapi kita berharap semua pihak mendukung vaksinasi ini. Apapun konteksnya, vaksinasi merupakan ikhtiar manusia yang paling memungkinkan untuk meningkatkan imun tubuh sehingga mampu eh, memperkuat, mengurangi fatalitas tingkat risiko bagi mereka yang terpapar. Hmm. Untuk vaksinasi Kota Bekasi sendiri, memang kita targetkan tujuan herd immunity yang menjadi tujuan munculnya kegiatan vaksinasi ini itu ditargetkan 2.060.000 jiwa itu tervaksinasi di Kota Bekasi.
dari sekitar 2,5 juta warga Bekasi yang basisnya di Kota Bekasi. Nah, dari 2.060.000 ini, sampai saat ini yang sudah melakukan vaksinasi tahap pertama itu baru 505.000 jiwa. Artinya tidak sampai sekitar 25% gitu ya. Vaksinasi kedua lebih kecil ya sekitar 300-an gitu ya. Ini menjadi prestasi sendiri kalau dilihat dari tingkat pencapaian di Kota Bekasi dibandingkan daerah lainnya. Tentu dengan catatan Kota Bekasi salah satu daripada daerah yang menjadi bagian dari aglomerasi DKI yang impact-nya dekat dengan epicentrum penularan sehingga mendapatkan dukungan dari pihak pusat. Yang kedua, jumlah vaksin yang diterima memang masih bergantung dari suplai dari pusat. Baik diterima oleh pemerintah Kota Bekasi maupun diterima oleh Polri di level kita, yaitu di Polres Bekasi. Target yang sampai sekarang kita lakukan cukup bagus. Artinya Kota Bekasi pernah melakukan vaksinasi massal sampai 50.000 di Stadion Patriot Candrabaga. Iya. Sekarang sudah menggunakan hampir semua puskesmas di Kota Bekasi, di 56 kelurahan, ada 47 puskesmas yang kita miliki, dan juga dilakukan di kelurahan, maka berapapun vaksin yang diterima bisa langsung diserap di Kota Bekasi. Baik dalam kaitan dengan ketersediaan nakesnya, kesiapan sistem pelaksanaan yang melibatkan tidak hanya nakes namun juga ketua RW, Bambinsa gitu ya, itu sangat baik. Memang menjadi kendala kita masih terbatasnya jumlah vaksin yang diterima oleh Kota Bekasi. Tapi ke depan Bu siapa namanya tadi? Bu Nugroho. Bu Nugroho, silakan Bu, kalau memungkinkan Ibu tinggal di mana, bisa langsung menyampaikan ke RW, ketua RW-nya, lalu kemudian didata di puskesmas atau di kelurahan. Apabila memang sudah ada jadwalnya, mudahan langsung bisa dilakukan. Nah, sementara ini dari Polres juga membuka diri untuk menyelenggarakan vaksinasi kepada sekarang ini, sudah mulai dari tanggal 4 Agustus, dimulainya vaksinasi untuk para remaja kita usia 12 sampai 17, karena kita melihat kebutuhan vaksinasi untuk anak-anak muda ini dengan melihat data di mana hampir 20% angka meninggal karena COVID adalah mereka yang berusia 0 sampai 19 tahun. Karena memang sampai sekarang kita baru mendapatkan keamanan atau security pemanfaatan vaksin khusus Sinovac itu di usia 12 sampai 17 baru kita mulai angka ini. Tapi ke depan mudah-mudahan tidak hanya anak muda namun seluruh masyarakat yang memang sudah siap untuk vaksin bisa divaksin, dan mudah-mudahan dengan demikian herd immunity ataupun imunitas komunitas itu bisa kita wujudkan ke Kota Bekasi sehingga daya tangkal masyarakat bisa lebih kuat lagi tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang harus kita tetap jaga. Demikian Mas. Ya. Kalau Pak Aminuddin tadi mohon tanggapannya bagaimana para pemangku jabatan ini mengamalkan sila yang kelima. Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya Mas, memang ini menjadi cita-cita kita bersama. Kita melihat tidak hanya kesempatan pendidikan, kesempatan kesehatan, keadilan sosial yang mencangkup semua aspek, baik akses untuk mendapatkan pekerjaan, hidup layak, gitu ya, itu memang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Tentu ini menjadi tugas kita bersama, tidak mungkin dibebankan pada satu pihak saja. Kita butuh kolaborasi, kerjasama, kemauan yang sama, semua elemen. Dari pemerintah daerah dengan legislatifnya, dari LSM ataupun media massa, masyarakat secara umum, pihak swasta,
maupun pemangku pihak yang lain, kepentingan yang lain, termasuk tentunya para akademisi, ya, tokoh agama, sehingga keadilan sosial tentunya itu bisa terasakan. Dan ini mudah-mudahan tidak hanya sila kelima, Tapi karena seluruh sila ya. sila kelima ini itu basisnya adalah ketuhanan Yang Maha Esa, maka semakin baik kita memiliki pemahaman keagamaan, Betul, betul. mudah-mudahan kita akan semakin mampu memuliakan harkat martabat kemanusiaan kita, sehingga empati sosial muncul. Kemudian kalau ada ketidakadilan, kita akan bergerak untuk mencegahnya, sekaligus mewujudkan keadilan itu sendiri. Terima kasih Iya. Pak Nugroho. Ada juga ini Ibu Ya, Dharma yang tinggal ya, di daerah Kayuringin Jaya, dekat ke Pemda dan juga dekat Tol ya, Bekasi Barat. Terima kasih Pak Heroman, sekedar bercerita. 2 minggu yang lalu saya dan mantu itu sudah ya, menyiapkan semuanya, jadi tertunda gara-gara PPKM dan tidak boleh mengadakan resepsi. Akhirnya hanya akad nikah saja, dan semua barang-barang yang sudah dibeli akhirnya hanya dibagi-bagi. Kartu undangan akhirnya ya, mubazir. Semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa beribadah juga bersilaturahim kembali dengan normal lagi. Silaturahim mengikat rakyat dan juga para pemangku rakyatnya. iya. Terima kasih Pak Mulia. Ini tentunya Ini Bu Dharma, pengorbanannya Ibu luar Dharma. biasa. Pak Dharma ya, Pak Dharma tentunya Ibu. pengorbanan luar biasa. Mm-mm. Empati sosial hari ini memang menjadi suatu yang sangat bernilai. Kita eh, memang perlu jujur bahwa di tengah pandemi ini mempertajam empati sosial adalah suatu yang sangat esensial. Maka kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu pribadi dan memang layak untuk kita kendalikan. Kita yakin salah satu perhelatan yang sangat monumental ya dari siklus kehidupan kita, yaitu pernikahan, tentu menjadi sangat istimewa. Mudah-mudahan Pak Dharma dengan hilang kesempatan menunda ataupun bahkan sudah disiapkan namun kemudian dibatalkan, mudah-mudahan Allah mengganjarnya dengan kebaikan, tidak hanya bagi keluarga Pak Dharma, namun mudah-mudahan masyarakat akan semakin mendapatkan barokah, karena masyarakat akan semakin kondusif, solid gitu ya. Kita tentunya dengan cara demikian mampu menjaga perasaan. Bahkan ini beberapa tempat yang sering muncul di media gitu ya, ada pejabat kepolisian, pemerintahan, ada wali kota, bupati, ada juga perhelatan yang kemudian mempertontonkan tidak menggunakan masker. Ini kita Pelanggaran hindari. prokes ya. Mudah-mudahan di Kota Bekasi pun tentu tidak ideal. Kita melihat juga masih ada masyarakat yang menyerahkan dengan diam-diam gitu ya. Dan ini tentunya menjadi catatan kita. Tapi kembali, nih figur-figur seperti Pak Dharma ini mudah-mudahan menjadi contoh bagi masyarakat kita bagaimana menunda satu perhelatan yang sifatnya pribadi ataupun keluarga Iya. untuk semata-mata memelihara keselamatan warga lebih besar, menjadi potret keteladanan bagi kita. Terima kasih Pak Dharma atas Ibu Dharma itu ya. Pak Dharma ya, terima kasih. Iya. Ini sayang sekali nih waktu kita sudah dibatasi, sementara Pak Muhammad Irfan menyampaikan doanya semoga Pak Heroman menjadi mujahid Islam, selalu sehat. Dan saya sebagai Amin. pendengar setia Radio Silaturahim, semoga Pak Herman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitupun hamba Allah di Cipulir ini ya, maju terus Pak Herman nih. Maju kemana nanti nih Pak Herman ya? Kalau terusnya kemana nih? Ibu Asraf, mohon maaf ini pertanyaan tidak sempat Iya, terjawab ya karena keterbatasan waktu. Begitupun Pak Abu Abdillah, oke sekali Pak pembahasannya. Juga ini atensi disampaikan kepada pendengar. iya. COVID telah merubah segalanya. Ia menjadi satu
unsur pemaksa perubahan kita. Mudah-mudahan dengan spirit hijrah, dengan spirit kemerdekaan, perjuangan, kepahlawanan, kerelaan kita untuk berkorban, tidak hanya ingin menjadi momentum untuk perbaikan diri, keluarga, namun juga masyarakat dan bangsa dan negara kita, sehingga kita yakini kita akan dapatkan kondisi yang jauh lebih baik lagi karena modal sosial yang kita bentuk, harkat nilai kemanusiaan yang semakin baik sebagai hasil daripada berhasilnya kita menghadapi ujian dari Allah ini. Mungkin barokah bagi kita semuanya. Semoga Allah mengangkat pandemi ini sehingga masyarakat yang lebih ideal yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan. Terima kasih. Demikian Mas. Kota Baik. Bekasi yang semakin cerdas, kreatif, maju, sejahtera Islam semakin dapat kita wujudkan. Amin, amin Pak Bekasi. Insya Allah, salam kembali kepada seluruh sahabat Radio Rasil yang Baik. sangat dimuliakan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ikhwan Akhwat, informasi yang kami bahas bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa simak selalu setiap Sabtu 2 pekan sekali ya Bincang Pagi bersama DPRD Kota Bekasi mulai jam 9 sampai jam 10. Anda bisa menyampaikan komentarnya juga di nomor WhatsApp Rasil. Jadi kami insya Allah ini edisi perdana, kami akan lanjutkan di 2 pekan selanjutnya setiap hari Sabtu. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, kami undur diri. Billahi taufiqul hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.